Salam jumpa. Pada video ini kita akan membahas tentang salah satu makhluk mitologi di daerah Tapanuli, Homang, sosok misterius di hutan Tapanuli. Tahun 60-an, 70-an, 80-an, sosok Homang atau Gumoang bukanlah sesuatu yang aneh didengar. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang dapat dipercaya yang semakin membuat banyak orang semakin penasaran dengan keberadaan makhluk misterius ini. Benarkah Homang itu ada? Selanjutnya, siapakah mereka? Mari kita dengar penuturan dari cerita-cerita beberapa orang. Homang adalah makhluk bertubuh besar, mirip manusia atau kera, dengan rambut panjang, bergigi tajam, mata merah, dan hampir semua tubuhnya dipenuhi bulu-bulu. Homang biasanya tinggal di pedalaman hutan-hutan yang ada di Tapanuli. Homang tidak memiliki suara yang khas, namun sangat mahir dalam meniru suara manusia. Sehingga bagi orang Tapanuli, ketika ada saudara atau anggota keluarga ketinggalan di hutan, maka sangat dipantangkan memanggil nama yang bersangkutan. Sebab jika Homang mendengarnya, maka Homang juga akan ikut memanggil nama tersebut. Dan tentu si Homang berharap korban akan mendengar suaranya dan semakin mendekatinya. Homang adalah makhluk pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging yang ada di sekitarnya. Satu hal yang paling membahayakan keberadaannya adalah bahwa Homang dapat membuat makhluk di sekitarnya lupa diri, bingung, dan tersesat. Kalau pada masa ini biasa dikatakan seperti hipnotis. Itulah sebabnya sampai sekarang jika orang Tapanuli hilang di hutan, pasti disebut dililuhon Homang atau disesatkan oleh Homang. Mengapa banyak orang mempercayai keberadaan Homang? Keberadaan Homang memang tidak bisa dianggap sebagai dongeng belaka. Ada kisah yang dialami beberapa orang terkait dengan keberadaan Homang. Kisah pertama di tahun 1980-an. Kisah dari nenek saya. Seorang pria, sebut saja namanya Parlin, berusia 40 tahun, berangkat ke tombak atau hutan untuk mengambil hamijon atau kemenjan. Parlin berangkat pada hari Selasa dan bermaksud akan pulang ke rumah di hari Sabtu sore. Namun Parlin tidak pernah pulang sampai 2 tahun berikutnya. Semua anggota keluarga bolak-balik keluar masuk hutan di mana Parlin biasanya mengambil hamijon, dan hasilnya nihil. Sampai seluruh anggota keluarganya memutuskan untuk tidak mencarinya lagi. Namun 2 tahun berikutnya, Parlin secara mengejutkan warga kembali dengan kondisi yang sangat berbeda. Tubuh dalam keadaan kurus, rambut panjang, sedikit stres, berpakaian lusuh. Melihat itu, awalnya keluarga sangat takut. Namun Parlin mulai bercerita tentang pengalamannya. Dia awali ceritanya Rabu pagi-pagi buta, seorang memanggil namanya ketika Parlin masih tertidur di sopo atau di pondok. Masih menurut Parlin, dia sangat yakin suara itu adalah suara temannya. Akhirnya Parlin terbangun dan segera keluar dari sopo. Dia mencari-cari asal suara, dan tanpa sadar Parlin semakin jauh dari soponya, hingga dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sosok makhluk aneh dan sangar berada di depannya. Parlin seperti orang gila, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menghabiskan waktunya di dalam sebuah lubang semacam mata air sedalam 2 meter yang si Homang tetap menjaganya. Happy endingnya ketika si Homang pergi, Parlin memberanikan diri untuk kabur. Dengan sisa tenaganya, dia berlari secepatnya, mengikuti hati nuraninya.
hingga dia tiba di sebuah perkampungan daerah Pahai. Orang-orang di kampung itu sempat mengiranya orang gila, namun Parlin tidak peduli. Parlin hanya ingin segera sampai di rumahnya dan berkumpul bersama keluarganya. Parlin berjalan selama 3 hari tanpa makan dan hanya minum hingga akhirnya dia sampai di rumahnya. Menurut nenek saya, kisah si Parlin ini sempat masuk koran daerah Tapanuli pada tahun 1987. Kisah kedua ini sedikit berbeda, namun tetap menceritakan tentang adanya Homang. Meskipun agak sedikit kurang biasa bisa dipercaya, namun kisah ini benar terjadi. Ini terjadi di tahun 2006, tidak jauh dari daerah saya. Oh ya, saya berasal dari Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara. Sebut saja Nurdin. Pria 4 anak ini berangkat ke hutan seperti Parlin. Namun hingga saat ini Nurdin tidak pernah ditemukan. Bahkan tanda-tanda bahwa Nurdin meninggal pun sampai sekarang juga tidak ada. Keluarga masih berharap Nurdin masih akan kembali. Hingga akhirnya keluarga memutuskan untuk bertanya pada orang pintar atau dukun ternama. Konon menurut sang dukun, Nurdin masih hidup dan tidak jauh dari daerah di mana dia biasanya bekerja mengambil hijau. Masih menurut dukun itu, Nurdin tinggal bersama makhluk besar, berambut panjang, bergigi tajam, dan berbadan gelap. Nurdin katanya sangat bahagia di sana. Bahkan dia bisa melihat setiap orang yang lewat dari sekitarnya, namun orang-orang tidak dapat melihatnya.